perempuan yang merendahkan maharnya. Dengar tuh dia di belakang. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang merendahkan maharnya. Kemudian ditambahkan oleh Nabi, dan sebaik laki-laki adalah laki-laki yang meninggikan maharnya. Awal itu Rasul mengajarkan Bapak dan Ibu, kira-kira baca roh mencernanya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang merendahkan maharnya, dan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang meninggikan maharnya, kata Rasul. Itu Bapak dan Ibu, nanti kalau ada anak ingin menikah cepat gitu ya, lah sampai umurnya lapat tidaknya untuk menikah, daripada nyoba huru hara kan niat kemari nonton organ tunggal, dibawanya ke cowoknya, dibawanya ke ceweknya, dan seperti itu nikah. Kalau tidak sanggup ibu, bapak menikahkan, larang dia. Anak ini kok payah dilarang pak. Kalau payah dilarang nikahkan dia. Kenapa? Karena setiap apa yang dia lakukan di luar pernikahan menjadi tanggung jawab bapak dan ibu, terutama ayah. Satu langkah anak perempuannya keluar dari rumahnya tanpa memakai hijabnya, maka satu langkah pula ayahnya menuju pintu neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Mereka susahnya menjaga anak lagi itu. Bersyukur kita kalau hari ini kita mempunyai anak perempuan yang menutup auratnya, menjaga sikapnya, menjaga kehormatannya. Beruntung kita. Yang bangga kalau bapak ibu punya perempuan anak rancak, ceria, pakai sarawak sampi, baju sampi, jilbabnya yang pakai mereka kan. Yang pakai kajinya seperti itu. Perlu kita bangga. Berbanggalah dengan anak perempuan kita yang menutup auratnya, menjaga harga dirinya, dan menjaga marwah kedua orang tuanya. Itu yang perlu kita banggakan. Walaupun ini kurang-kurang jadi sayang, tidak masalah, tapi dia menjaga kehormatannya. Balik kepada mahar tadi, jikalau seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuannya, kepada istrinya, kira-kira mahar yang dikasih suami tadi, istri boleh tak memberikan kepada suaminya? Pak Aman dari Pak Aman. Boleh. Allah katakan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, terima, kata Allah. Terima pemberian itu. Selama pemberian itu masih mendatangkan kebaikan. Jadi kalau istri dikasihnya mahar dia udah 5 kali 2 juta, 10 juta. 10 juta sekiranya selama menikah, di awal-awal pernikahan sudah ya arajo rado, usaha rado. Akhirnya kata istrinya, dah pakai jemaah kau untuk modal usaha itu. Tidak masalah, boleh. Jika diberikan, tidak suami meminta apa? Aku aja dan sampai tersalah kau, bukan suami yang meminta, tapi istrinya yang memberikannya. Tapi kalau suami lo mendahulukan, pakailah mahar dulu banyak, tapi istri yang memberikan dengan senang hati. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, kewajiban suami yang kedua adalah memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah katakan, artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Kewajiban ibu menyusui anaknya sampai kepada penyempurnaan. Kewajiban ayah pada saat itu adalah memberikan pakaian dan makanan kepada ibu. Kalau makanan mungkinlah, insya Allah kalian tahu ya Pak, kewajiban itu Pak. Pakaian itu juga wajib memberikan pakaian kepada istri, namun pakaian yang menutup aurat. Kalau aku ini Pak meminta pakaian yang tidak menutup aurat, asal hati jelas. Karena kata Allah, berikan pakaian yang menutup auratnya. Kalau ada bini meminta pakaian yang KTP, atau KTP Bu ya? KTP atau kecil orang lama namanya you can see. You can see baju bajunya. You kamu kan bisa lihat, kamu bisa lihat kayak saya nih. Kalau ada istri minta baju seperti itu, nggak usah belikan dia. Karena kewajiban suami adalah memberikan pakaian kepada istrinya, pakaian yang makruf, pakaian yang memunculkan kebaikan, bukan pakaian yang memunculkan fitnah dan ghibah. Kemudian perkara tempat tinggal, kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah katakan, tempatkanlah mereka para istri itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, kata Allah. Tempatkanlah para istri itu di mana kamu tinggal menurut kemampuan kamu, kata Allah. Ini yang sering terjadi di tengah masyarakat, Bapak Ibu. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Namun di tengah masa awal, banyak suami yang tinggal di rumah mertuanya. Ini kewajiban ini, kata Allah. Namun selama bolehkah seperti itu, Ustaz? Bolehkah suami tinggal di rumah saya bersama ibu dan ayah saya? Boleh, selama istrinya ridho dengan hal itu. Itu kata kuncinya. Kalau istrinya ridho, boleh. Kalau ada itu di Minangkabau, Bapak Ibu, laki-laki setelah nikah dia tinggal di rumah mertuanya. Tapi di dalam Islam, laki-laki setelah nikah dia tinggal perempuan yang tinggal di rumahnya. Ini dalam Islam sebenarnya. Kenapa? Karena laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi dua orang. Pertama, dia menafkahi istri dan anaknya. Yang kedua, dia menafkahi ibunya. Bawa kau menafkahi ibu, bawa tinggal Jakarta. Bawa tinggal jauh dari Mambing. Karena nafkah ini tidak hanya fikih, Bapak dan Ibu. Nafkah ini juga kasih sayang. Kasih sayang juga nafkah. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban suami adalah menggauli istrinya secara baik. Menggauli istrinya secara baik. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah katakan, artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kata Allah. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan kecil dan nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kata Allah. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka lagi, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, sedangkan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
rancak atau tidak rancak. Ya Pak, perihal rancak atau tidak rancak. Baik rancak secara tampangnya ataupun rancak secara sikapnya. Kalau hari ini, karena kerancak itu Bapak Ibu, rancak itu, cantik itu tidak akan bertahan selama kita hidup. Cantik itu Bu, paling kali sampai umur 40 ya. Lalape umur 40 itu dah kayak kuih Pak. Jika seseorang mencintai, jika istri atau suami mencintai istri atau suaminya karena kecantikannya, maka akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena kecantikan itu Bapak Ibu, orang setampan-tampannya, secantik-cantiknya, kalau ada yang tak kusuk, buruk istrinya. Apa? Dalam lagi bertahan. Orang yang mencintai pasangannya karena harta, ini kayu besok ditangkap KPK, itu nak cinta lah dia. Tidak ada cinta seperti itu. Maka kata Allah, jika kamu tidak menyukainya lagi, kata Allah, bersabarlah. Karena ketika kita tidak menyukai pasangan kita, pada saat itu sebenarnya Allah memberikan banyak kebaikan kepadanya. Nah, terus setan kadang-kadang mempengaruhi awak berani menjadi suami, menjadi istri awak lami sore. Pagi lagi jago pekarajo ini lalu eleh. Awan tu bakal eleh. Dapat? Acok itu dapat. Pagi suami pekarajo dan istrinya bakal eleh. Alun mandi, alun sikit rambut. Pulang lakinya pekarajo, bantunya mereka buat. Alun mandi, alun sikit rambut, alun babada. Karena kebanyakan dalam hidup ini ibu-ibu ini Pak, dia bergaya itu ketika keluar rumah. Padahal yang wajib itu ibu-ibu adalah berdandan bersolek di depan suami. Itu yang wajib. Itu wajib hukumnya. Berdandan di depan suami itu yang wajib, bukan berdandan di depan pria lain. PKPA lalunya berdandan itu. Baik baralik lalunya berdandan. Suaminya PKD pulang kerja bantu cikarau dan ada mandi, ada sikit rambut, ada babada. Maka ibu-ibu perlu menjaga penampilan agar suami menjadi betah di rumah. Rasio ku untuk nama doyo ikut. Jangan kayak ketika PKPA saja. Misu kalau dalam nikah berdandan dan bersoleklah di depan suami. Karena itu yang wajib. Kemudian yang keempat, kata Allah, yang menjadi kewajiban suami adalah menjaga istrinya dari dosa. Allah terangkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kata Nabi, isi neraka itu yang terbanyak itu terdiri dari kaum perempuan. Kenapa? Kata Nabi, ada 4 hal yang harus dikerjakan perempuan untuk menuju surga. Ikulah nak jadi pembahasan berikutnya aja. Ikulah. Menjaga istri dari dosa. Jadi, Pak, mendidik istri, memarahi istri itu kewajiban. Ini kan panjang awak dengan sistem hukum tentang KDRT awak.
Ada orang minister hanya lapor polisi. Dia hanya lapor polisi. Kan panjang orang ini. Padahal menasihati, mendidik, memarahi ketika durhaka itu kewajiban suami, Bu. Karena suami dia tugas suami adalah salah satunya adalah melindungi keluarganya dari api neraka kata Allah. Kalau istri, nanti Bu ya, kalau anak perempuan keluar rumah tidak menutup auratnya, ayahnya yang disengsarakan. Istri keluar rumah tidak menutup auratnya, ayahnya, suaminya yang disengsarakan. Kami kan ada sengsara, Bu. Ibu keluar rumah nampak ketiak, kami ada sengsara ya. Berjalan gitu di tengah jalan Pak, nampaklah parusi juga berjalan pakai baju nampak ketiak. Ada jadi lewat doso. Nah, melihat mungkin lo aja mana aku saya taruh. Nah, mungkin masuk bandar Pak. Cari kiri kanan ketiak yo, kiri ketiak yo, engkau ketiak yo. Itu kamu nak taruh itu tak mungkin dah. Kita cari dulu setelah. Kalau yang pertama kuliah Pak. Pertama tu nampak ada apa? Tapi kalau begitu patut yang baru kali ada suruh nilai. Itu tak akan mungkin kita laki-laki ibu-ibu berjalan mana aku saya taruh. Masuk bandar itu kami, kau nak mantak yang istri kami. Dia mana aku juga. Makanya ibu-ibu keluar dengan gentayangan. Pakai baju yang menutup auratnya. Mencari kursi itu kami baru sohim. Kalau anak kita tidak menutup aurat, kami je nak merusuk. Laki-laki kok. Kalau istri tidak menutup aurat, kami je yang merusuk. Makanya kewajiban suami melindungi istri dan anaknya dari api neraka. Mendidik, menasihati dan memarahi jika durhaka terhadap perintah Allah. Wajib. Kemudian yang kelima, kewajiban suami kata Allah adalah memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Allah katakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah katakan suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perkataan dan perbuatan. Ada suami menyambui, bunda, ayah yang sayang mana sama bunda. Adik-adik kami di SMA ada yang bahaya sama bunda. Alun kan? Banyak. Ini pun anak SD begini bahaya sama bunda Pak. Jadi ungkapan cinta dan kasih sayang itu bapak ibu diucapkan di mulut dan dicontohkan dalam perbuatan dengan cinta dan kasih sayang. Kecil udah pokoknya cinta ke bininya, tapi bininya tak ada di belanjur. Cinta apa orang? Nampak? Cinta ke dia apa? Kecil udah pokoknya cinta ke bininya. Tapi bajunya bininya dari zaman kedua sampai ini begitu betul. Tidak cinta. Cinta itu memang diucapkan kemudian diamalkan dengan cinta sebenarnya. Kemudian yang kedua, di poin yang kedua adalah perihal kewajiban istri. Jadi lah lima gitu Pak. Lima kewajiban suami. Ini kok tiga lah kewajiban istri. Misalnya mana? Yang pertama kewajiban istri adalah konang paling payah. Jadi kata Rasul Pak, 4 langkah seorang perempuan atau istri menuju surga ampe siang melalui pabuya ibu. Kata Rasul pasti masuk surga kalau ampe kau dikerjakan. Apa yang pertama? Mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Tak perlu sak sunnah loh. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cukup 5 itu saja. Solat wajib fardu.
Yang pertama, dia mengerjakan sholat fardu kata Rasulullah SAW. Tak perlu sunnah, yang wajib saja. Kemudian yang kedua kata Rasul, mengerjakan puasa Ramadan. Tak perlu Senin Kamis doh. Apalagi buat Senin Kamis sama tujuan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan yang ketiga kata Rasul, menjaga kehormatannya. Amanah menjaga kehormatan, menutup auratnya ketika dia keluar dari rumahnya. Dan yang keempat ini yang paling sulit. Ini tiga udah hampir yang sulit. Apa yang keempat? Mentaati suaminya kata Rasul. Mentaati kan payah ini. Nah kata Allah, salah satu kewajiban istri yang pertama adalah mentaati suaminya. Allah cantumkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Jangan taat kenapa ya bu? Mengerjakan 5 waktu mudah, InsyaAllah tidak bisa. Mengerjakan puasa Ramadan InsyaAllah bisa. Menjaga harga diri InsyaAllah bisa. Yang keempat ini yang paling sulit. Sulit atau mudah bu? Ya mudah kalau mudah apa itu? Hukuman sulit atau mudah itu? Mentaati suami. Jadi lama-lama menonton sinetron ini yang viral. Lagi lama-lama ibu-ibu menonton sinetron, suami yang lain. Halo lain, makan lain. Udah aku diam lama ini biar ini. Yang sulit itu memang mentaati suami. Tapi kalau yang keempat ini kata Rasul mampu dikerjakan. Seorang perempuan dia boleh masuk surga dari pintu mana saja. Seorang perempuan boleh memilih masuk surga dari pintu manapun. Kalau empat ini dia kerjakan. Empat saja. Kalau kami tidak ada banyak. Saya masuk surga banyak. Rancana malam kami solat wajib 5 rakaat, solat sunnah kami kerjakan, puasa Ramadan kami kerjakan, puasa sunnah kami kerjakan, baca Quran kami tiap siang dan malam, tahajud, duha dan sebagainya. Dan bini awak keluar ke dia dan surga. Jauh surga dari awak. Untuk kampungki awak beribadah Bapak, kalau istri kita tidak menjaga kehormatannya, tidak bisa dia mentaati perintah Allah, maka kita jadi imbasnya. Ampun baik jadi laki-laki kau. Anak kecil itu lama aja jadi laki kecil. Ada pertama itu lama jadi laki-laki kau kecil ya. Ibu buat batu je. Laki kau bisa sampai ini je. Kami berusia tidak bisa 2 laki kecil je. Harus laki-laki bisa sampai ini je. Harus haram. Ibu ya. Poligami boleh. Poliandri haram. Dua tu istri punya 2 suami haram hukumnya. Kalau suami punya 2 istri boleh. Kecil ibu lama dekat ngaji. Saya 2 di komplek ini aja. Alamatnya nampak ibu. Nanti di yaumil hisab kami dia ni ayat tu. Ya, Ampek itu menjawab. Alapan anak, jadi alapan itu menjawab awak. Kemudian yang kedua, kata Allah, kewajiban istri adalah dia mesti ikut tinggal di mana suaminya tinggal. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6 tadi, Allah katakan, tempatkanlah mereka para istri kamu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, kata Allah. Jadi kalau ada Pak, kami laki-laki kini ko sanggupnya cuma mengontrak rumah petak samping